Halo teman-teman, balik lagi sama aku di channel Momen Citarakana. Nah, hari ini kita mau ketemu sama, mmm, Alivia, Risa, eee, Citra, Adinda, sama Amara nih. Kita mau bahas tentang human trafficking, dan pandangan, dari perspektif Islam. Nah, kita tunggu ya sama mereka. Oke, sekarang, aku udah sama teman-teman. Di sini ada Alivia atau Vira, terus ada Adinda, terus ada Amara, terus ada Citra, terus sama Risa. Nah, sore ini kita mau bahas tentang human trafficking nih. Jadi kayak isu-isu yang sekarang beredar tuh kan kayak apa namanya, human trafficking dan kekerasan pada perempuan itu yang saat-saat ini masih viral, yang lagi dibicarakan sama masyarakat Indonesia. Nah, pernyataan pertama aku mau tanya ke Risa nih. Halo Risa. Halo Kak. Oke. Aku mau tanya ke kamu nih tentang human trafficking. Menurut Ya, kamu apa sih human trafficking itu? human trafficking adalah salah satu jenis kejahatan manusia yang sangat melanggar HAM. Kalau menurut definisi saya, perdagangan orang adalah suatu bentuk kejahatan yang kemanusiaan di mana individu atau kelompok orang dipaksa dan disiksa hanya demi tujuan eksploitasi, seks, perbudakan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pada akhirnya hanya menguntungkan satu pihak saja. Di era sekarang, perdagangan tidak hanya sebatas pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga penjualan anak dan perempuan untuk menguntungkan orang dan mengimbing-imbingkan orang itu sendiri. Gitu loh, Kak. Hmm, oke Kalau, oke. kalau menurut Kak, apa itu human trafficking? Kalau menurutku human trafficking itu apa ya? Kayak suatu kegiatan ya, kegiatan yang memperdayakan manusia gitu. Entah itu siapapun objeknya, laki-laki atau perempuan yang mana human trafficking itu ya menggunakan manusia itu, menggunakan daya manusia itu untuk kepuasan atau keuntungan si pelaku itu sih menurutku. Tuh. Um, yang kedua nih aku mau tanya sama kamu lagi ya. Nah, Ya, kalau menurut kamu nih, faktor-faktor apa aja sih yang memicu terjadinya human trafficking? faktor yang melatar belakangi antaranya faktor ekonomi, pola hidup konsumtif, masing memahami nilai agama, tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, juga lingkungan yang tidak kondusif, yang mendorong orang untuk menyebabkan orang terjerumus dalam trafficking ini. Dan Hmm, bener mengapa sih. Kak aku mau bertanya, mengapa human trafficking ini tuh kebanyakan orang perempuan dan anak-anak, dan kebanyakan pula anak-anak juga sih yang mana. Gimana ya? Kalau dari pandanganku ya, kalau dari pandanganku karena ya secara secara yang ada di Indonesia nih, contoh ya, kayak Komnas Perlindungan Perempuan, terus Komnas Perlindungan Anak itu ada. Jadi mereka ada apa ya? Ada standar ya. Jadi kayak naungan yang lebih, perlindungan yang lebih terhadap mereka. Tapi nggak ada tuh perlindungan khusus untuk laki-laki. Nah, balik lagi, kenapa kok um, lebih ke anak dan perempuan terus ke anak ya? Karena itu tadi apa namanya, laki-laki yang dewasa, yang dianggap dewasa itu kayak cenderung lebih apa ya, bisa melakukan pelecehan atau tindakan kekerasan gitu terhadap perempuan maupun anak. Dan anak pun kenapa sih mudah banget gitu? Karena mereka nurut-nurut aja gitu kalau disuruh. Misalnya suruh mengemis gitu kan, itu kan termasuk kayak human trafficking kan. Jadi mereka tuh kayak dimanfaatkan tenaganya, terus apa namanya, kenampakan fisiknya untuk apa ya, berbelas kasih gitu loh. Ketika mereka mengemis gitu sih. Tapi kan di Indonesia kan ada apa KPAI, tapi KPAI itu belum sepenuhnya tuh bisa menangani itu Kak. Jadi di era sekarang tuh banyak
Indonesia banyak lah yang dibuat gituin sama orang luar gitu. Terus bagaimana pendapat kakak tentang mengenai itu? Gimana ya? Kalau dari aku sih ya pengennya kan semua kan berjalan secara normal gitu kan. Berjalan secara normal terus semuanya ternaungi. Tapi kan balik lagi ke fokus negara itu sendiri gitu kan. Nggak semua anak itu bisa diayomi gitu kan. Tapi tetap mereka tetap tanggung jawab negara bagaimanapun itu karena itu kan ada di undang-undang ya kalau nggak salah. Itu sih. Tapi tetap agak kecewa aja sih kenapa kok negara nggak bisa handle itu gitu kan. Gitu. Oke, makasih dari saya. Makasih kak. Ya, makasih kak. Terus aku mau nanya lagi nih ke Adinda. Halo Din. Hai. Nih, aku punya pertanyaan nih untuk kamu nih. Hmm. Menurut kamu nih, menurut pandanganmu biasanya motif apa aja sih yang mungkin kamu tahu dari pelaku human trafficking dalam melakukan tindakan tersebut? Setahu aku sih biasanya karena uang ya. Karena memang siapa sih sekarang ya nggak butuh uang gitu kan. Betul banget. Karena makin di sini kan lapangan pekerjaan juga makin nggak ada. Cuman orangnya tuh makin banyak gitu kan yang butuh uang gitu. Nah, biasanya dari orang-orang kayak gitu tuh yang mikir, wah apa ya cara gampang yang gampang tapi bisa ngedapetin uang banyak gitu. Nah, salah satunya ya itu melakukan perdagangan manusia. Dan biasanya tuh orang-orangnya tuh memang udah tahu gitu loh lokasi-lokasi mana yang ingin didatangi buat nyari korban perdagangan manusia. Dan memang yang sudah dikatakan Risa sebelumnya tadi, rata-rata memang yang disasar adalah perempuan gitu. Dan perempuan yang memang belum memiliki pekerjaan atau memang sudah memiliki pekerjaan, tetapi gaji atau hasil yang didapatkan itu kurang seperti itu. Nah, si pelaku itu akan apa ya istilahnya akan memperlakukan sebaik mungkin korban ini biar korbannya itu nggak curiga kalau dia mau didagangkan gitu. Nah, kemudian barulah si pelaku itu mengajak korban untuk ikut dia kemana gitu, terus kemudian dijual belikan seperti itu sih. Betul Menurut banget aku sih. pribadi. Setuju banget sih kalau orang uang. Terus aku masih mau tanya lagi kamu. Apa ya? Kalau pandangan Islam sendiri menurut kamu mengenai human trafficking itu apa sih? Sebenarnya dari kata human trafficking sendiri itu kan unsur terpentingnya dari human trafficking sendiri itu adalah eksploitasi kan ya. Nah, eksploitasi sendiri itu kan identik dengan yang namanya perbudakan. Nah, di Islam sendiri itu sudah jelas kan ya, namanya perbudakan itu pasti tidak diperbolehkan. Bahkan sejak zaman Nabi, Nabi itu diutus sama Allah buat berdakwah untuk memberantas perbudakan yang ada di muka bumi ini gitu. Dan juga di dalam hadis juga sudah dijelaskan bahwa siapa yang menampar atau menganiaya budak, maka ia wajib untuk memerdekakannya. Seperti itu. Dan juga di dalam agama Islam sendiri kan Allah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, saling tolong-menolong, dan juga bersikap adil kan. Ya, betul. Jadi kita sebagai manusia yang sudah merdeka, sudah sepatutnya untuk membantu para budak yang belum merdeka untuk merdeka. Kayak gitu sih menurut pandanganku sendiri. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Islam sudahkah melindungi para budak? Kalau menurut aku ya, kalau Islamnya sih udah ya. Kalau Islamnya udah. Orangnya mungkin yang belum apa ya, belum bisa menjalankan itu gitu. Dan kadang tuh kayak misal kita punya asisten rumah tangga nih. Nah, kita tuh kadang kayak beda-bedaan gitu nggak sih? Maksudnya kebanyakan orang yang kayak misalnya punya ART gitu kan. Jadi kayak dibedain gitu loh. Nggak boleh makan bareng lah, terus lauknya beda dan lain-lain. Itu kan kayak
kok berbudakan sih gitu kan. Itu kayak agak Sering gimana gitu. banget sih lihat kayak gitu. Ya kan, sering banget kan. Makanya itu kan kayak ih serem banget gitu kan. Hmm. Jadi bukan apa ya? Bukan berarti kita sudah melaksanakan sholat tapi bukan melakukan sholat terus kita berhijab kita ya pokoknya taat banget lah Islam banget itu, tapi perlakuan kita tuh masih kayak gitu tuh loh. Jadi kayak masih mencerminkan kita tuh masih memperbudak orang lain gitu. Itu ya menurutku sia-sia ya. Iya sama aja sih. Apa yang nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Setuju. Terus ya makasih ya Dinda ya. Oke. Terus aku mau tanya ke Vira. Halo Vir. Halo Sul. Halo. Jadi aku mau tanya ke kamu nih, masih berkaitan tentang human trafficking ya. Jadi gimana sih nantinya pengaruh atau dampak human trafficking sama korban-korbannya? Kalau menurut aku sebagai wanita ya, ini tuh dampak paling besar tuh ada dua, kesehatan psikis sama kesehatan mental. Aku ambil contoh kasus yang paling marak aja ya, eksploitasi seksual. Itu bayangin aja sih, kayak satu wanita disuruh melayani, dia sebagai PSK, dipaksa jadi PSK, melayani lebih dari satu orang dalam 1 hari. Wah, kalau aku sendiri yang jadi kayak gitu, aku pasti psikisku udah keguncang, kesehatanku juga pasti itu kan, ini. Betul. Terus pasti banyak banget kan penyakit-penyakit yang dapat timbul karena ganti-gantian pasangan gitu kan. Terus belum lagi kalau organ reproduksiku yang rusak, terus banyak hal lain lah pokoknya. Belum lagi nyerang kesehatan psikis aku, lama-lama bisa jadi gangguan jiwa loh. Kebayang sih aku. Kalau menurut kamu sendiri gimana tuh, Sul? Oke. Kalau menurut aku sih, aku setuju ya sama kamu ya. Kalau menurut aku ya, aku sendiri punya pandangan yang jujur aku setuju sama feminisme. Tapi bukan untuk ekstremis. Tapi gerakan mereka yang kayak memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Aku setuju sama mereka yang punya hak, aku boleh loh kayak gini, aku boleh loh sebagai wanita punya hak seperti ini gitu. Tapi bukan untuk wanita tuh punya kekuasaan tertinggi tuh enggak. Cuman aku menghargai hak-hak mereka gitu kan. Mereka punya pengen punya apa kerjaan ya monggo gitu. Mereka punya haknya sendiri gitu kan. Nggak harus selamanya dikekang sama aturan laki-laki gitu. Dan ini juga bukannya menyimpang dari Islam, tapi sebagai manusia juga harusnya cowok laki-laki itu harus punya sense untuk kayak menghargai gitu kan. Mereka tuh makhluk hidup loh, mereka tuh sama-sama makhluknya Allah gitu kan. Jadi kayak sangat menyayangkan aja ya kalau misalnya perempuan diperlakukan seperti itu gitu kan. Apalagi sampai sampai diperbudak dalam seksualitasnya tuh, aduh ngeri banget sih, ya kan? Apalagi kan di Islam tuh laki-laki, ya nggak cuma di Islam sih, laki-laki itu kan diciptakan buat jadi imam ya, jadi pemimpin. Kalau dia nggak bisa melindungi yang lemah, gimana ceritanya? Iya kan. Terus apalagi kalau dalam Islam tuh menunjukkan kalau Islam tuh sangat menghargai perempuan tuh dilihat dari surga di bawah telapak kaki ibu gitu kan. Itu kan kayak gila, itu menghargai perempuan banget itu loh. Kayak ibu tuh dijunjung-junjung banget gitu kan. Di nomor 1 kan lah. Kan kayak ada ibu terus ayah ya kalau nggak salah. Iya. Itu sih. Terus aku punya pertanyaan lagi nih buat kamu. Selama ini menurut kamu perlindungan negara terhadap kasus human trafficking udah baik belum sih? Menurut aku sih belum ya. Meskipun udah ada undang-undang yang mengatur, kayak contoh aja nih Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Itu dia udah bilang setiap pelaku itu bakal kena pidana 3-15 tahun penjara plus denda minimal 120 juta dan maksimal 600 juta.
itu pun masih banyak banget kasus human trafficking yang masih mengarah eksploitasi seksual gitu loh. Jadi kalau misal negara itu udah baik dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus human trafficking, pasti sekarang itu kasus-kasusnya tuh udah redam semua gitu. Dan 2020 kemarin aja masih banyak banget tuh. Di bulan Januari sama Februari itu di Jakarta Utara ada kasus human trafficking melibatkan anak-anak kecil di bawah 18 tahun. Dan sanksi buat pelakunya itu belum tegas menurut aku. Dan pasti di luar sana masih ada pelaku-pelaku yang belum ketangkap. Betul banget sih. Aku juga baca berita juga banyak banget yang apa ya, masih belum terjamah gitu sih. Terus kayak ya di lingkungan juga kan kadang sempat dengar itu kan kayak kekerasan di rumah tangga gitu kan kayak ternyata kayak gini nggak didengar ya gitu. Bahkan menurut aku nih pejabat-pejabat hukum itu malah mendukung kayak gitu ya. Karena mereka juga kan merasa betul. Ya, mungkin hawa nafsunya itu masih belum bisa dikontrol. Mereka juga layaknya manusia buaya hidung belang gitu ya. Betul. Iya sih. Benar-benar. Bahkan DPR gitu kan kadang ikut terlibat ya nggak sih dalam diskusi gitu kan. Mereka pasti cenderung mengabaikan korban dan malah melindungi pelaku. Mucikari gitu. Ya duit gitu kan. Betul banget sih. Menurut lu sendiri gimana? Indonesia tuh apakah udah lebih baik daripada yang dulu? Apa bagaimana? Lebih baik dalam apa nih? Dalam perlindungannya lah. Kalau dalam perlindungannya nggak bisa dibilang lebih baik juga sih, karena setiap tahun, setiap hari, setiap bulan itu kan masih banyak banget perkembangan kayak kekerasan, terus pelecehan, terus kayak apa namanya, pemberdayaan anak gitu kan masih banyak banget gitu, dan negara nggak bisa kontrol itu gitu kan. Apa ya, entah negaranya yang kurang fokus dalam melindungi rakyat-rakyatnya atau gimana, aku kurang tahu. Tapi kalau menurutku di undang-undang itu ada yang pernah diatur gitu sih, kayak misalnya anak jalanan terus dan yang telantar itu pasti dipelihara negara, tapi sampai sekarang tuh nggak ada apa ya, kayak bukti konkretnya gitu loh. Justru malah kayak dari yang swasta gitu, misalnya kayak panti asuhan itu malah yang mau apa ya, mau nanganin mereka, mau apa namanya, ngurusin mereka gitu. Rehabilitasi lagi berarti ya. Masih belum apa ya, masih out of control lah, negara belum secara langsung terjun di itu gitu loh, di bidang itu gitu sih. Masih kurang banget. Oke, thank you ya, Fir. Nah, aku mau nanya ke Amara nih. Terus menurut kamu pandangan hukum Islam? Halo Mar, sebelumnya Mar, belum sapa. Halo Mar. Halo. Nih, kalau menurut kamu gimana sih pandangan Islam mengenai perlindungan hukum terhadap korban human trafficking ditinjau dari undang-undang juga nih? Nah, jadi kan kayak yang sebelumnya dibilang sama Alivia, kita kan punya pasal Undang-Undang Nomor 21 tentang 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan manusia kan. Nah, aku ambil contohnya di pasal 44. Itu kan ada ayat satunya kayak saksi atau korban dari tindak perdagangan manusia itu identitasnya harus dirahasiakan. Jadi ya kita juga harus kayak melindungi nggak cuman korban atau saksi ya, tapi juga keluarga korban juga kita harus lindungi. Terus juga di Islam kan juga nggak hanya Islam sih, tapi semua agama mungkin juga
kayak menghargai haknya, terus mengasihi, terus juga menolong, bahkan kayak yang dibilang Adinda sebelumnya, membebaskan mereka itu juga perlu sih, karena ya gimana ya, itu kan kehidupan seseorang gitu loh, masa iya diperdagangkan, masa iya dieksploitasi seperti itu kan, itu nggak mungkin. Jadi kita juga harus melindungi mereka, menjaga mereka. Terus dengan adanya kayak ruang pelayanan khusus gitu untuk mereka, untuk korban atau saksi, itu juga sangat perlu sih untuk para korban dari human trafficking. Gitu sih kalau menurutku. Iya sih, betul banget, setuju. Kalau menurut kamu, Sultan, gimana? Dari pandangan Islam tentang ini? Kalau pandangan Islam ya, kalau pandangan Islam sendiri sih menurutku, yang kayak tadi aku udah utarakan ya, kalau Islamnya sendiri sih udah pasti melindungi ya. Karena Islam itu ya tadi itu, selain agama, dia kan juga tuntunan ya. Tuntunan, ada di dalamnya ada tuntunan. Kayak kita harus melakukan manusianya apa. Itu kan? Iya, melakukan apa, terus kebaikan, pokoknya menuntun untuk ke jalan yang baik kan, bukan untuk melakukan kayak keburukan gitu. Tapi ya tadi itu kembali ke manusianya kan. Emang manusia yang masih kayak, ya emang sih kita tuh lebih, kita tuh tidak akan luput dari dosa gitu kan. Tapi kan bukan berarti kita harus, kita bisa terus-terusan melakukan dosa, ya nggak sih? Nah, kita tuh sebagai orang-orang Islam itu juga harus bisa mengimplementasikan hal tersebut gitu loh. Jadi meskipun kita emang kayak ada pepatah, kita manusia tidak akan luput dari dosa gitu. Ya memang. Ya kan. Tapi kan kita nggak bisa semena-mena dalam kayak melakukan dosa. Aku manusia kok, aku nggak bakal luput dari dosa gitu. Ya berarti bukan berarti kita nggak ada tanggung jawab di situ gitu kan. Tetap harus berpegang teguh kalau kita tuh sebagai umat Islam harus bisa melakukan hal-hal yang baik gitu. Iya, benar sih. Gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak untuk aku nih? Udah sih kayaknya. Udah. Makasih loh. Oke, thank you loh, Mara. Oke, terakhir kita sama Citra nih. Halo, Cit. Hai, Kak. Halo. Iya, Kak. Aku mau tanya nih sama kamu nih, masih tentang human trafficking. Nah, menurut kamu nih, solusi apa sih yang menurut kamu, menurut Islam, dalam perspektif Islam, dalam mengatasi human trafficking? Nah, solusi untuk mengatasi kasus human trafficking sendiri itu dalam perspektif Islam, nah itu tuh ada memberikan pengetahuan kepada korban dari kasus human trafficking sendiri, terus membudayakan membaca Al-Quran, memperkuat institusi dengan keluarga, kemudian konteks sosial dengan masyarakat sendiri atau lingkungan. Itu sih, Kak. Kalau menurut Kak Sultan? Bentar nih, aku mau tanya dulu. Ya sebenarnya setuju sih, ya, kayak apa namanya? Ini sebenarnya tadi ada yang mau aku tanyakan. Jadi sekalian aku ini aja deh. Kalau menurut perspektifku terhadap Islam yang pandangan Islam itu tuh kayak apa ya? Yang kamu kan tadi melakukan kayak Al-Quran dan lain. Jadi kayak apa ya? Baca Al-Quran itu kan untuk menghindari hal-hal yang negatif, nggak sih menurutmu? Maksud kamu gitu? Kan di Al-Quran juga kan udah ada penjelasannya juga tentang kasus human trafficking. Terus kan kalau kan disebutkan juga pada zaman Rasulullah itu dia mengalami human traffickingnya sekarang itu mengalami sedikit modifikasi yang lebih terstruktural dan terorganisasi. Jadi human trafficking sendiri itu udah dijelaskan kayak gitu di Al-Quran. Betul. Oke. Terus nih, aku mau tanya sekali lagi nih. Terus menurut kamu, elemen apa sih yang terang dalam human trafficking?
Nah, kalau elemen yang terkandung dalam human trafficking itu ada 3. Yang satu itu elemen perbuatan. Elemen perbuatan itu contohnya merekrut, mengangkut, memindahkan, dan menyembunyikan korban. Terus yang kedua itu elemen sasaran. Elemen sasaran itu seperti sasaran untuk mengendalikan korban, contohnya penculikan sama penipuan. Nah, yang elemen ketiga itu elemen tujuan. Elemen tujuan itu kayak eksploitasi seksual, pemaksaan, sama perbudakan. Kayak gitu, Kak. Kalau menurut Kak Sultan? Iya, ya. Elemen-elemen ya. Iya. Iya, menurut gua kamu udah jawab semua sih. Jadi kalau menurut kayak apa ya? Elemen yang mendukung motif di belakangnya itu, yang mendukung terjadinya human trafficking itu sendiri, kayak yang udah jelasin sama Dinda tadi. Itu kayak apa ya? Ada kayak motif kekayaan atau keuntungan pribadi, pemuasan nafsu, seksual. Itu kayaknya elemen-elemen yang penting juga gitu dalam apa ya, proses atau tindakan sendiri, kayak ya apa ya, sendiri kadang manusia itu ya pengen gitu kan, kayak punya uang, tapi caranya nih yang kalau misalnya iman kita nggak kuat itu kan, kayak dia nih, ada orang nih posisi yang lemah kan, ada perempuan yang lemah yang butuh, kita juga butuh sebenarnya, tapi kita punya power di satu bidang gitu kan, misalnya kita punya skill ngomong, kita bisa speak gitu kan, kita mau kerja nggak gini ya, biasanya kan kita jual gitu, dan itu menguntungkan gitu. Biasanya orang-orang yang kayak mau melakukan human proses kayak penjualan apa namanya gitu, gitu sih. Jadi ya itu dimulai dari kita sendiri gitu. Nggak bisa dipungkiri kan, apa namanya, kegiatan kayak gitu dari mana datangnya gitu. Orang lain juga nggak bisa gitu, karena kita juga terlibat gitu kan. Makasih, Kak. Gimana nih menurut teman-teman? Ada yang mau nambahin? Cukup sih, cuman aku memang pengen nanya juga sih sama kamu, Sul. Menurut kamu Halo? Cara buat mengurangi kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia tuh kayak gimana caranya? Menurut kamu pribadi? Menurutku nggak cukup cuma denda ya. Kalau tadi kan ada denda berapa gitu kan. Menurutku nggak cuma cukup itu sih. Menurutku kayak harus ada ketegasan secara fisik sih menurutku. Jadi kayak ini bukan bukan bermaksud untuk mengadopsi ya, tapi kan ya balik lagi, kita kan dalam apa ya, dalam menghukum seseorang itu kan kita harus mempertimbangkan juga hak seseorang kan. Kalau dalam hukum juga kan ada kayak praduga tidak bersalah gitu kan. Jadi kayak orang itu sebenarnya juga berhak untuk membela dirinya sendiri gitu kan. Tapi menurutku ya, aku juga jujurnya aku nggak setuju sama proses human trafficking itu sendiri atau tindakan human trafficking itu sendiri, tapi untuk mengurangi ya dari negara sendiri harus memberikan kayak pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan banget nih. Nah, selama ini yang ada di lapangan itu kayak channel kan sekarang itu. Orang kalau nggak punya channel nggak bisa kerja. Betul. Terus orang yang nggak berpendidikan nggak bisa kerja. Nah, kalau kita telaah nih, orang nggak sekolah, nggak berpendidikan, terus nggak punya channel, dia mau jadi apa gitu kan? Serba bingung gitu, di Indonesia mau jadi apa kan? Mau daftar kerja nggak laku, terus nggak punya kenalan gitu kan, kayak aduh,
buntu banget gitu kan. Jadi menurutku harus dari negara itu sendiri sih, pertama untuk yang langkah yang soft. Terus yang berat itu ya tadi itu hukuman itu sendiri. Mungkin harus lebih diberatin lagi gitu. Tapi ya tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek tentang hak asasi manusia gitu. Jadi nggak boleh kayak dihukum mati, itu juga melanggar HAM ya kan, soalnya kan nggak, ya manusia berhak hidup kan, itu sih. Gimana ada yang Sih. Setuju sih aku sama kamu. Oke, Din. Gimana, ada yang mau share nggak teman-teman yang lain? Gimana? Aku mau nambahin, sebenarnya tuh negara itu punya ini loh, solusi-solusi, cuman sebatas sosialisasi, pelatihan, terus advokasi, kayak gitu menurutku nggak bisa ngaruh sih kalau sama warga Indonesia sendiri. Dan emang hukuman penjara itu yang paling bagus sih, paling punya dampak lah. Iya, betul. Dan apa ya, aku nambahin ya, dan kayak pendidikan juga sih, itu berpengaruh. Karena meskipun kita ada pendidikan karakter, kita ditanamkan pendidikan karakter ya, itu nggak affect too much. Karena kita nggak bisa mengimplementasikan itu kan. Gini, jadi kayak naluri-naluri itu kan juga harus perlu dilatih kan. Meskipun kita bisa nurture itu sendiri gitu, kita bisa menumbuhkan itu sendiri, tapi kan kalau misalnya nggak dilatih juga sama aja gitu kan. Jadi kita butuh nih di sekolah-sekolah formal untuk namanya dikasih pelatihan, oh gini loh. Jadi kayak misalnya sex education, terus character building dan lain-lain itu benar-benar kayak perlu banget. Karena selama ini ya pendidikan Indonesia sendiri kalau masih ditelaah ya masih jauh banget dari apa ya, lulusannya ya masih jauh dari standar kalau misalnya dalam hal karakter itu sih. Jadi kita nggak ngerti nih mana yang menurut kita benar dan yang mana salah gitu. Kecuali orang itu sendiri punya kesadaran secara imani maupun jasmani dan rohani gitu kan. Itu sendiri sih. Jadi kayak faktor dari pendidikan itu penting sebenarnya. Tapi kualitas pendidikannya sendiri yang belum bisa menunjang. Jadi kita nggak tahu itu tadi mana yang baik sama mana yang buruk gitu sih. Gimana, ada yang mau share? Kak mau tanya Kak, bagaimana caranya Kak Sultan untuk gimana ya, kayak anak-anak tuh terhindar dari human trafficking gitu loh Kak. Caranya tuh gimana biar tidak terjerumus dari situ loh Kak? Kalau caranya sendiri sih aku nggak tahu gimana cara apa ya langkah yang spesifik ya, karena gini, banyak banget tuh orang yang bentar. Kayak misalnya jumlah kelahiran nih. Kita bandingin orang berada sama yang orang nggak berada. Jumlah kelahiran itu benar-benar banyak di kalangan ekonomi orang-orang yang ekonominya kurang, ya nggak sih? Sedangkan orang-orang yang berada dalam status ekonomi itu tuh malah justru itu saya nggak punya anak gitu loh. Jadi menurutku itu tadi. Jadi orang itu belum kayak mungkin karena pendidikan itu sendiri ya. Dan orang tuh masih berpikiran kalau banyak anak tuh banyak rezeki. Orang tuh masih punya pemikiran banyak anak banyak rezeki. Padahal mereka nggak tahu besok ngasih makan anaknya itu pakai apa gitu kan. Mau nyokolahin anaknya itu pakai apa, itu mereka belum sampai situ pemahamannya, masih kuno gitu sih menurutku. Jadi bermula dari situ ya. Jadi balik lagi itu ke pendidikan sih. Pendidikan secara theoretical, moralnya tuh benar-benar nggak ada sih. Jadi masih berpikiran secara kuno gitu kan, banyak anak banyak rezeki gitu sih. Jadi setelah kelahiran banyak, mereka nggak ngerti, stres nih ya orang tua kan, mau ngasih makan apa, ya udah kamu kerjalah, kamu ngemis lah, minta-minta gitu kan. Jadi kayak usulnya dari situ gitu loh. Gitu sih.
itu salahnya orang tuanya lah, bukan salah anaknya. Terus banyak orang kan yang kena human trafficking tuh mau lapor ke polisi apa mau lapor ke KPAI kan sekarang masih takut ya, nggak kayak ada yang orang misalnya kayak kamu jangan gitu, jangan lapor, jangan apa, nanti kamu akan kayak diancam gitu loh Kak. Terus bagaimana pendapat Kak Sultan tentang itu? Nah itu tuh yang susah tuh, yang susah dikontrol juga sama negara sebenarnya kayak gitu, karena negara sendiri nggak punya peran yang mendalam ya, dalam kayak mengawasi orang-orang. Kita kan nggak tahu orang itu bohong atau enggak gitu. Apalagi jumlahnya kasusnya kan banyak. Jadi kita nggak ngerti nih yang misalnya orang tuanya udah memperlakukan dengan baik dan mana yang tidak gitu kan, kita nggak pernah tahu, karena itu tadi sifat orang tuh banyak banget dan nggak bisa dipungkiri. Makanya human trafficking itu misalnya ada misal kayak apa ya, sidak misalnya, mereka di kawasan-kawasan kumuh misal, mereka tanya sama tugas nih, anak-anaknya gimana. Nanti mereka ya pasti cari alasan lah untuk menghindar di mata hukum gitu kan. Jadi ya susahnya itu sih sebenarnya. Kadang mau dibantu juga kan susah. Jadi hukum di Indonesia itu masih salah sasaran sih. Perlindungan juga salah sasaran. Kadang perlindungannya itu malah berpihak sama orang-orang yang ada di atas itu. Bukan ke anak-anak atau anak terlantar dan yang membutuhkan banget itu kan. Ya masih miris sih menurutku. Itu. Ada lagi? Mungkin mau share aja kali ya. Nah, oke, boleh. Kan banyak banget gitu loh kayak orang misalnya si A itu menjadi korban dari human trafficking. Terus orang lain tuh kayak pada ngejudge dia, lagian kamu sih lagi gitu. Sebenarnya tuh itu malah nggak boleh, kita tuh harus kayak apa sih, kayak membantu dia gitu loh. Ya apa sih gunanya identitas korban tuh dirahasiain ya, biar dia tuh nggak merasa gimana gitu. Tapi tuh banyak banget orang malah kayak lagian gini kayak itu bukan salah dia sebenarnya. Betul banget. Jadi kayak orang-orang toksik itu nggak sih yang di sekitar? Iya, makanya Jadi kayak orang toksik itu kayak mempengaruhi gitu loh, malah kayak memperkeruh suasana. betul. Malah jadinya korbannya tuh malah jadi mentalnya malah jadi kayak tambah gimana gitu. Kalau ya itu tadi. Jadi ya sebagai manusia itu harusnya nggak usah ikut campur masalah yang begitu ya. Apalagi kita apa namanya, orang-orang yang mengimani Islam gitu kan. Jadi kita ya sebaik mungkin ya menjaga keislaman itu biar suci gitu kan, biar utuh gitu kan. Jadi nggak usah apa namanya kayak nyampurin urusan orang lah, apalagi untuk memperkeruh suasana gitu kan. Pasti untungnya ya kan. Iya. Gitu sih. Gimana menurut teman-teman yang lain, ada itu mau share lagi atau mau tambah sebelum kita akhirin? Berarti ini sebenarnya itu balik ke orangnya masing-masing kan? Iya, betul. Balik orangnya itu sendiri sih, bukan korbannya, pastinya pelakunya gitu sih. Dan keadaan. Nah, keadaan tuh ya, untuk keadaan tersebut tuh yang memicu untuk orang itu berbuat seperti itu gitu kan. Ngerinya tuh ya status quo-nya. Gimana guys? Udah ada yang mau tambah lagi atau kita cukup di sini? Oke, karena kita udah mau maghrib, mungkin di salat 3 udah maghrib ya? Atau belum? Masih 5 menit lagi. Oke, di Menir Lampung masih lama guys.
Jadi oke. Oke, makasih ya teman-teman diskusinya, Q&A-nya. Semoga kita Maaf ya kalau ada salah kata atau kalimat. Maaf juga. Semoga di masa ini kita bisa sehat-sehat terus dan bisa berkumpul lagi, guys. Oke, guys. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stay safe. Sultan. Bye.